رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Yang mana di dalam membaca Al-Quran kita harus memahami, harus mempraktekkan rambu-rambu yang harus kita taati, yaitu dengan mempelajari hukum tajwid. 1 jam ke depan kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran dan juga senantiasa mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca. Namun sebelum itu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya kepada guru yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita di bumi Sriwijaya, kota Palembang. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Fatihah kita mendapatkan keberkahan dan pahalanya mengalir kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wa khususan ila jami' ahli sunnatil Quran fi Palembang, al-maghfur lahu Ki Haji Abdul Rashid Siddiq wal maghfur lahu Ki Haji Ahmad Dahlan Su'an Kandis wal maghfur lahu Ki Haji Sazili Mustafa. Anallah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yudhi darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah sampai tadarusan kita di surah Ghafir. Surah Ghafir ini merupakan surah yang ke-40 dalam urut-urutan dari Al-Fatihah sampai dengan surah Ghafir ini adalah urutan ke-40. Bagi para pemirsa yang ingin menyimak, silakan dibuka Al-Qur'annya di halaman 472 kalau menggunakan mushaf Utsmani atau kemudian mushaf yang kemudian terdapat terjemahnya, itu terdapat di halaman 472 surah Ghafir. Kita mulai dari ayat ke-48. Kami ajak sekali lagi pada para pemirsa bukan hanya bisa menyimak, namun pemirsa juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi, bagi para pemirsa yang kemudian menyimak ini, pemirsa juga bisa untuk bergabung bersama kami bertadarus Al-Quran dengan menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 dan dibuka Al-Qur'annya di surah Ghafir. Surah Ghafir kita sudah sampai di ayat ke-48. Namun sebelum itu maka di sini kami bersama dengan kami tidak sendiri, kami ditemani oleh teman-teman santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran, yang mana pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh guru kita semua sebagai pencetus daripada program Cinta Al-Quran, yaitu Kiai Gus Haji Ahmad Nawi Denci. Jadi tetap berjalan sampai dengan sekarang, mudah-mudahan
keistiqomahan ini tetap terjaga sampai ke kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai terlebih dahulu. Saya akan sedikit mencontohkan, kemudian diikuti oleh para santri. Sudah siap para santri? Siap. Nanti akan saya pandu setelah saya, kemudian diikuti oleh para santri sekalian. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Ghafir ayat ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allaha qad hakama bainal ibad. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Baik, terima kasih para santri sekalian yang telah mengikuti ya. Kita mulai tadi di ayat ke-48 sampai dengan ayat ke-50 ya. Di dalam ayat-ayat tersebut kita harus juga mempraktekkan hukum tajwid yang kemudian harus kita praktekkan, harus kita masukkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas hukum tajwid, kami minta para santri coba untuk mengulangi. Kali ini kami minta tolong kepada saudara Danu untuk mengulangi dari ayat ke-48 tadi dan seterusnya. Kepadanya kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Oke, ahsanta. Terima kasih Saudara Danu yang tadi sudah mengulangi dari ayat ke-48 sampai dengan ayat ke-50. Kami mengajak para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami himbau sekali lagi untuk membuka Al-Qur'annya di surah Ghafir dimulai dari ayat ke-48. Hari ini kita mulai dari ayat ke-48 dan seterusnya yang sudah dibacakan oleh Saudara Danu tadi. Baik, sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, mari kita bahas sejenak hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi. Qala alladzina istakbaru, ya. Ada huruf kaf yang kemudian itu sukun atau kemudian mati. Maka huruf kaf ini ada salah satu sifatul hurufnya yang terkandung di dalam huruf kaf yaitu hamas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Dari Ibu Mursidah. Alhamdulillah Ibu Mursidah di alang-alang lebar Bu ya. Alhamdulillah. Diatur Ibu, ini silahkan dibuka surah Ghafir di ayat ke-48 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal ibad. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhfif anna yawman minal adab. Bisa diulangi Bu Mursidah, ini yukhaffif bukan yukhfif. Yukhaffif anna yawman minal adab. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Ya Bu. Lanjut. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinati qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin
إلا في ضلال. Ahsantum. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bu Mursida yang telah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mursida yang tadi sudah ikut bergabung ya. Ini luar biasa ya, Ibu Mursida ini selalu aktif, selalu istiqomah. Mungkin nanti kapan hari bisa diundang untuk ikut serta menjadi pembaca di layar televisi. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai dengan hatam ya Bu Mursida. Kemudian kepada teman-teman sekalian, teman-teman santri ya, ini ada Bu Mursida, kita bisa contoh bagaimana semangat beliau di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam mempraktekkan bacaan Al-Quran. Nah, tadi dalam bacaan Bu Mursida tadi ada beberapa yang kemudian di akhir ayatnya ya, kan hakikatnya dalam akhir ayat itu kebanyakan kemudian dibaca sebagai hukumnya adalah mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun dalam thoriq syatibiyah, dalam pelajaran hukum tajwid kemudian harus kita panjangkan ya. Panjangkan baru kemudian dipantulkan matnya. Baik, kita akan terus melanjutkan pelajaran tajwid dan tadarus kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama bertadarus dan juga mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca. Hari ini kita sudah sampai di surah Ghafir dari ayat ke-48 dan seterusnya. Tadi sudah dibacakan oleh santri Danu dan juga pemirsa yaitu Ibu Mursyidah. Kami juga mengajak kepada pemirsa yang lain, pemirsa bukan hanya bisa menyimak, bisa juga ikut bergabung bersama kami dengan cara yaitu menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 0711 311 454. Pemirsa bisa bergabung untuk membaca Al-Quran dan akan sama-sama dikoreksi oleh kami dan juga para santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran. Namun sebelum itu, sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung, kita bahas sedikit hukum tajwid di dalam ayat yang kita baca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Pak Muhammad di Cirebon. Oh ya, Pak Muhammad. Diaturi Pak Muhammad. Ya, untuk bertadarus membaca Al-Quran. Surah Ghafir dari ayat ke-48. Aduh, sayang sekali putus. Mungkin bisa dicoba di lain waktu, Pak Muhammad. Nanti mungkin di lain waktu bisa bergabung kembali bersama kami. Baik, kita lanjutkan pelajaran hukum tajwid. Tadi sempat terputus ya. Ada huruf kaf yang kemudian huruf kaf yang sukun atau mati ya. Maka kita membacanya ada sedikit percikan selayaknya dalam sifatul hurufnya, yaitu adalah hamas. Qala alladzina istakbaru ya. Takbaru, tapi jangan kemudian berlebihan takbaru. Enggak bisa. Tapi ini adalah seperti seolah ada percikan. Takbaru ya, hukum huruf-huruf yang kemudian memiliki sifatul huruf yang namanya hamas itu tergabung dalam kalimat, atau para ulama mengumpulkannya dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat ya. Nah, itu huruf-huruf yang kemudian memiliki sifatul huruf hamas. Yang paling banyak muncul adalah huruf kaf dan juga huruf ta ya. Takbaru. Nah,
inna kullu fiha. Nah, ini kemudian ada mad tabi'i. Mad tabi'i yang kemudian bertemu dengan hamzah ya dalam kalimat yang lain. Atau dalam kaidah tajwidnya disebut munfasil, terpisah. Apa yang terpisah? Mad tabi'inya dengan hamzahnya, tidak tergabung di dalam satu kalimat ya. Maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Ngapa kemudian dihukumi sebagai jaiz? Jaiz itu artinya boleh ya. Boleh ada beberapa torik atau ada beberapa qiraat yang kemudian membacanya itu tidak dengan panjang, hanya 2 harokat. Makanya jangan kemudian kita langsung menyalahkan. Ada beberapa imam yang kemudian membaca mad jaiz munfasilnya tidak dengan 4 harokat dan seterusnya ya. Ada yang cuma bacanya 2, tapi jangan kita salahkan. Tapi kalau kita yang kemudian mempelajari dengan qiraat Imam Hafiz dengan jalur Syatibiyah, maka kita panjangkan paling tidak 4 sampai 5 harokat ya. Harus kita panjangkan. Tandanya misalnya ada pedang ini di pojok itu. Kalau memang tidak tahu hukum tajwidnya, silakan praktekkan di pojok ini ada tanda pedang, kita panjangkan paling tidak 5 harokat. Qala alladhina istakbaru inna. Nah ya, nun yang kemudian bertasydid maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah ya. Kalau kita buka di buku Iqra yang ada 6 jilid itu, nun yang kemudian bertasydid dengung ya. Dengung, ada banyak dengung yang kemudian disebutkan sebagai dengung di dalam Iqra tersebut, diantaranya adalah gunnah musyaddadah. Dengung yang kedua ini seperti dicontohkan di dalam ayat ini, inna kullu fiha ya. Catatannya sering kami sampaikan bahwa ketika kita membaca huruf yang kemudian ikhfa, ada terdapat hukum tajwid ikhfa, langsung kita siapkan huruf selanjutnya. Jangan kemudian terfokuskan di huruf nunnya baik, tapi kita siapkan untuk huruf selanjutnya. Inna kullu. Nah, kita sudah menyiapkan huruf fa ya. Huruf fa. Fiha. Nah, itu dengung juga ya. Kullu fiha. Nah, antara dengung yang satu ya ini inna dengan kullu itu harus seimbang, yaitu paling tiga ketukan atau 3 harokat ya, atau satu setengah alif. Inna kullu fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Mad arid disukun kita panjangkan minimal 5 sampai dengan 6 harokat, tapi catatannya harus konsisten. Harus konsisten dari mulai kita duduk baca makro dari awal ayat misalnya sampai dengan akhir sebelum kita tasdik, sebelum kita shadaqallah, harus sama mad arid li sukun kadar panjangnya ya. Jangan dikurangi. Misalnya sudah konsisten dengan 5 harokat ya sudah 5 harokat ya. Wa qala alladziina fin nari, kemudian baru hukum yang namanya qalqalahnya dipantulkan ya. Qala alladziina fin nari li khazanati. Nah, ini ya harus kita garis bawahi. Kadang kita penyebutannya agak susah karena berdempet-dempet hurufnya. Hidup galau pula huruf yang berdempet itu. Li khazanati. Nah, ini kadang para penghafal yang kemudian agak sedikit kecul karena lidahnya kurang terbiasa ya. Li khazanati jahannam. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan, namun sebelum itu kita dengarkan sejenak para santri yang akan mengulangi dari ayat ke-48 tadi. Kepada Arisman kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف
خفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Lanjut sampai tambahin 2 ayat. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة يوم لا ينفع dengungnya يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ya, terima kasih Saudara Risman yang telah mengulangi dan juga melanjutkan dari ayat ke-48 dan seterusnya. Kami minta sekali lagi untuk santri yaitu atas nama Arif Noval untuk mengulangi dari ayat ke-48 tadi sampai dengan ayat ke-52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif yang telah melanjutkan dan juga mengulangi dari ayat ke-48 dan seterusnya. Ya. Kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Salah tuh ngapo sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya.
Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Sebagai bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan tidak bosannya, dengan istiqomah, kita juga harus membaca Al-Quran. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, jadi para pemirsa bukan hanya bisa menyimak di layar kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diaturin Mbak. Alfi di Prabu Muli. Mbak Alfi di Prabu Muli. Silakan Mbak Alfi dibaca di surah Ghafir. Sudah ketemu ya suratnya? Oke, fadholi. Dari ayat 48 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha Inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum. Ulangi dari ud'u rabbakum. Li khazanati jahannam. Mbak Alfi dari ud'u rabbakum. Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Inna lanansuru rusulana walladzi. Diulangi Mbak Alfi. Inna lanansuru rusulana. Inna lanansuru rusulana. Roknya ada dua ini. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Walladzina amanu fid dunya. Fil haya. Walladzina amanu fil hayatid dunya yauma yakum. Ada wanya Mbak. Wa yauma yakumul ashhad. Ayat terakhir. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Mbak Alfi yang telah bergabung. Alhamdulillah bacaannya juga sangat luar biasa. Ini menjadi semangat kepada kita semua bahwasanya mudah-mudahan ya di lingkungan Sumatera Selatan tidak banyak yang kemudian buta huruf Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya melek dalam membaca Al-Quran. Catatan sedikit saja tadi di awal ya. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Ya, berhenti di situ enggak apa-apa. Jangan diberhenti di innallah. Ya. Innallah. Nah, itu tanggung untuk makna dalam makna kalimatnya. Kalau memang enggak nyampe qala alladzina istakbaru inna kullun fiha. Ulangi dari inna daruri. Waqaf daruri dalam keadaan darurat, yaitu ketika kita misalnya dalam ngaji Al-Quran, napas kita pendek atau kemudian gatel ya di tenggorokan kita gatel, nak batuk.
maka boleh kita menggunakan yang namanya waqaf daruri, ittirari, dalam keadaan darurat. Ya, itu tadi boleh inna kullum fiha, berhenti di situ, kemudian diulangi lagi inna kullum fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Ahsanti. Terima kasih Mbak Alfi telah bergabung bersama kami. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah kita ulangi dan sedikit membahas dengan hukum tajwid-tajwidnya ya. Tidak banyak yang berbeda ya. Tapi rata-rata hukum tajwidnya sudah pernah kita bahas. Mungkin catatannya ada beberapa di mad wajib muttasil ya. Berbeda dengan mad jaiz munfasil yang kemudian itu bisa dipanjangkan atau kemudian kalau wajib itu wajib dibaca panjang. Contohnya ini di dalam kalimat wa ma du'aul kafirina. Ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dia disebut sebagai muttasil. Ya. Maka ada istilah ittasala yattasilu, ya, yaitu bersambung. Apa yang bersambung? Mad tabi'i dengan hamzahnya dalam satu kalimat. Catatan juga ini inna lanansuru ya, ada nun bertemu dengan huruf shad, itu hukumnya adalah ikhfa, maka jangan lupa untuk didengungkan ya. Walahum su, sama ini mad wajib muttasil dan diakhiri dengan mad arid lisukun, dan kemudian ada huruf ro, ingat ya, ingat huruf ro ini ada yang namanya bisa dua kali bacanya, cara bacanya. Yang pertama adalah tarqiq ya, yaitu adalah tipis, dan kemudian yang kedua adalah tafkhim. Kalau kemudian didahului oleh huruf yang berharokat fathah ditambahi dengan alif seperti hanya dalam kasus ayat 52 ini, maka dibaca dengan tafkhim atau tebal ya, seperti itu. Tapi kita akan langsung melanjutkan di ayat ke-53. Kali ini akan dibacakan langsung oleh saudara Zeko. Silakan dibaca Zeko dari ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Oke, ahsanta. Terima kasih saudara Zeko tadi yang telah melanjutkan dari ayat ke-52 sampai ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-56. Kita tolong untuk diulangi untuk saudara Fahriansah dari ayat ke-53 tadi, namun sebelum itu kita ikuti sejenak jejak pariwara berikut ini.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Cinta Al-Quran. Sebagai bentuk manifestasi kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian di dalam membaca Al-Quran ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Selayaknya kita berkendara, itu ada rambu-rambu lalu lintas. Kita juga di dalam membaca Al-Quran ada hukum yang kemudian harus kita patuhi dan juga kita praktekkan, yaitu hukum tajwid. Kami mengajak para pemirsa yang ingin bergabung, jadi nggak hanya bisa melihat dari layar kaca, para pemirsa bisa bergabung bersama kami untuk sama-sama bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Silakan dibuka di surah Ghafir, kali ini sudah sampai di ayat ke-53 dan seterusnya, ya. Kemudian untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 atau ada nomor di bawah, railing text di bawah saya. Ya, silakan untuk menghubungi nomor tersebut dan kemudian pemirsa bisa bergabung bertadarus Al-Quran bersama kami. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami himbau, kami harapkan partisipasi daripada para pemirsa sekalian. Namun sebelum itu, sembari menunggu, kita dengarkan sejenak, mengulas kembali, merefresh kembali ayat-ayat yang kita baca tadi. Kali ini akan diulangi lagi oleh saudara Fahriansyah. Surah Ghafir dimulai dari ayat ke-53 dan seterusnya. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه Bibalighi. Itu mad arid disukun jadinya kalau diberhenti di situ. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Ahsanta. Terima kasih saudara Fahriansyah yang telah mengulangi di ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-56. Catatannya untuk dua pembaca tadi, untuk Zeko dan juga Fahriansyah, dalam ayat yang kemudian yang agak panjang di ayat ke-56, ya, itu paling bagusnya diwakafkan infi sudurihim illa kibr, ya. Bagusnya di situ karena ada pengecualian.
illa. Tidak tam kalau dia hanya berhenti di infi sudurihim, maka benar harus kita persiapkan napas yang panjang, kemudian narik nafasnya agak panjang sedikit. Illa kibr, ya. Baru boleh diulang dari infi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Kalau tadi Jeko ini dibaca wasol, maka dibaca 2 harokat, ya. Kemudian bibalighi fasta'idz billah. Kalau Fahrian Syah tadi diwakafkan di sini. Nah, kalau diwakafkan maka hukumnya adalah mad arid lisukun, ya, harus lebih panjang daripada dua harokat, seperti itu. Kemudian dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, yang dibacakan oleh tadi, ya, ada ketemu juga dengan huruf tha yang kemudian itu juga merupakan salah satu sifatul hurufnya adalah hamas, ya, fahathahu syakhsun sakat. Ada seperti sedikit percikan. Wa awrathna bani Israil al-kitab, ya. Jangan lupa ini mad arid lisukun, ya. Kita panjangkan sejenak dan kemudian ketika akhir ketemu dengan huruf ba, maka ba-nya dikolkolahkan. Hudawu, nah ini juga kadang terlewat. Hudawu wa dzikra, ya. Ada tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf wawu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah dengan gunnah, ya, nun hukum yang kemudian huruf yang dia dihukumi sebagai idgham bi gunnah itu adalah ya nun mim wawu, ya, wawu ini adalah idgham bi gunnah. Di ulil albab, ya, panjang pada ada disukun bertemu dengan huruf ba kemudian dikolkolahkan. Fasbir, nah, ya, ro-nya dibaca tipis karena didahului oleh huruf yang kemudian berharokat kasrah, maka dibaca tarqiq atau tipis, ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir, ya. Tapi sebelum ro-nya ada ghain, ya. Ghain itu adalah salah satu sifatul hurufnya adalah isti'la, yaitu mulut terangkat ketika kita membacanya, utamanya ketika sukun. Wastaghfir, ya, mulut kita terangkat. Wastaghfir, habis diangkat dicampakkan lagi untuk membaca huruf ro yang kemudian tipis. Wastaghfir. Nah, kemudian lidzambika, nun mati bertemu dengan huruf ba. Hakikatnya di dalam membaca iqlab, ya, hukumnya adalah iqlab. Itu ada 2 cara bacanya. Yang pertama dia berbentuk langsung memang tertutup mulutnya. Mim ba'di lidzambika, tertutup, ya. Kemudian ada cara baca yang kedua, ya, itu dengan tidak menempelkan 2 bibirnya, ada seperti rongga udara. Lidzambika min ba'di, ya, min ba'di. Tapi yang masyhur di qiraah yang kemudian dipakai di Indonesia itu adalah ditutup penuh, mim ba'di, ya. Ada beberapa guru-guru kita yang kemudian pakai prakteknya adalah tidak tutup sempurna, ya. Idzambika mim ba'di dzalika, misalnya seperti itu. Boleh, dua-duanya kemudian disepakati diperbolehkan oleh ulama. Cari yang paling mudah, ya. Cari yang paling mudah bagi kita untuk mempraktekkannya. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Nah, ketemu lagi ro, ya. Ro yang kemudian dibaca tafkhim karena didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan kemudian ada alif, ya. Alif sehingga mad arid disukun di akhir kalimat yang kemudian dibaca tafkhim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, ya. Kalau nak berhenti bagusnya di illa kibr, ya.
Tidak bagus kalau kita kemudian memberhentikan sebelum illa, karena tidak sempurna. Ya. Misalnya, ya, kalau kita kemudian mempraktekkan di dalam surah Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Kalau kita kemudian membacanya di situ, wakafnya maka kurang sempurna, karena Allah mengecualikan tidak semua orang menjadi rugi. Siapa orang-orang yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sama macam ini. In fi sudurihim illa kibr. Ada pengecualian, illa, kecuali, ya. Misalnya dalam kalimat yang lain, seluruh santri pondok pesantren Ahlul Quran, ya. Misalnya ada seluruh santri dari pondok pesantren Ahlul Quran semuanya menghafal Al-Quran, misalnya itu. Nah, kecuali ada beberapa yang kemudian mendapatkan keistimewaan, diperbolehkan karena ada kemampuan yang lain, misalnya seperti itu, ya. Atau seluruh timnas sepak bola di negara ini, ya, lolos Piala Dunia, kecuali yang tidak lolos, misalnya seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan kembali di ayat ke-53 kepada saudara Syamil untuk mengulangi ayat ke-53 tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israilal kitab hudaw wa dzikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir lidambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'il billah innahu huwas sami'ul basir. Terima kasih saudara Syamil yang telah mengulangi dari ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-56. Kami mengajak para pemirsa yang ingin bergabung, ya, silakan dibuka Al-Qur'annya dan kemudian menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 45 454, ya. Baik. Kita lanjutkan materi tajwidnya, ya. Tadi lidzambika, hukum yang kemudian nun mati bertemu dengan huruf ba, ya. Bisa dibaca, hukumnya adalah iqlab. Baca dua wajah dalam prakteknya, ya. Ada yang kemudian dibaca mulutnya itu tertutup, mim ba'di, ada yang kemudian mim ba'di. Semuanya sah dan boleh dan diperbolehkan oleh para ulama. Pilihlah yang kemudian itu memudahkan kita. In fi sudurihim illa innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr. Ya. Nah, dalam kemudian ada huruf yang memang benar-benar mati karena sukun dan kemudian mati karena waqaf, maka kedua huruf tersebut harus dibaca, ya. Nah, di dalam membaca Al-Quran kita harus kemudian mempraktekkan hukum tajwid, wajib hukumnya, ya, untuk mempraktekkan hukum tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Beda dengan yang lainnya, ketika pembacaan Barzanji, Maulid Barzanji itu boleh kawan-kawan nak panjangkan berapa, nak kemudian dikasih cengkoknya, ya, boleh. Baca solawat pun demikian.
Makanya ada beberapa yang kemudian munsyid, ya, orang-orang yang munsyid itu kadang memanjangkan mat tabi'i, tidak masalah dia, karena tidak dalam hal membaca Al-Quran. Tapi kalau kemudian di dalam kitab Maulid Barzanji tersebut ada yang namanya ayat Al-Quran, tetap wajib dia membacanya dengan hukum tajwid, ya. Apalagi dia benar-benar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan di dalam membaca Al-Quran, dan kita di Sumatera Selatan dimelekkan dan tidak ada yang buta huruf Al-Quran. Ini saja dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu